Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ke titik nol dan di sini nanti ada kegiatan kunjungan kebangsaan, guys. Nanti titik nol ini dikunjungi oleh Sejarah Nasional Bapak Roso Daras dan Anhar Gonggong. Saya akan meliput semua kegiatan beliau untuk mengunjungi titik nol Soekarno ini. Semoga dengan kunjungan-kunjungan para sejarawan nasional, penggemar istilahnya pecinta sejarah tentang Bung Karno bisa lebih memperkuat lagi bahwa tempat kelahiran Bung Karno memang ada di Ploso, tepatnya di Gang Buntu, Desa Rejoagung. Semoga hal-hal ini nanti akan mengangkat daerah Jombang Utara, khususnya Ploso, bisa menjadi objek wisata budaya, wisata sejarah bangsa. Bahwa memang di Ploso dulu ini terlahir tokoh nomor 1 Presiden pertama Republik Indonesia. Oke, nantikan video dari Tertek Ploso ini sampai selesai. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau absen nggih. Iki rencana mau ada kunjungan dari Sejarah Nasional gini. Niki yang sekarang yang hadir sinten mawon niki Pak Bin? Niki yang hadir pertama Pak Suparno dari Ploso Gendeng. Pak Suparno dari Ploso Gendeng yang membuat informasi tentang penanaman hari-hari Pak Sumajani. Ya ini Pak Tarso dari Ploso. Pengagum Bung Karno, ini Pak Abdurrahman juga dari Ploso, juga murid dari Pak Salekan. Itu Pak Imam ya, itu Kompensari. Dari Kompensari nggih. Nah, itu yang namanya sebelahnya itu Pak Hadi. Pak Hadi. Itu dari Rejoagung. Dari Rejoagung. Dan Pak Sultan ini Gang Buntu. Dari Gang Buntu. Jadi semua yang ada di sini adalah tokoh masyarakat dan Rejoagung nggih. Itu namanya Bu Endang. Dan ini Bu Putri, Bu Endang. Ya, sehat selalu. Oke. Siap. Jadi bentuk seperti ini semoga nanti makin memperkuat nih Pak Pin. Memperkuat sejarah dari kelahiran Bung Karno. Makin memperkuat dan makin meyakinkan bahwa titik nol Gang Buntu ini tempat kelahiran terutama itu maksudnya. Iya, siap. Nanti yang hadir itu Roso Daras itu sejarawan nasional ya? Sejarawan nasional dan di atasnya itu namanya Pak Profesor Dr. Anwar Gonggong. Anwar Gonggong juga sejarawan nasional. Siap. Oke, nanti kita tunggu kedatangan beliau-beliaunya. Ya. Siap. Sehat selalu untuk semua tokoh-tokoh dari warga Gang Buntu ini. Desa Rejoagung. Pak Lurah nggak hadir ini, Pak? Hadir, masih dalam perjalanan. Oke. Ngeluh. Oh iya. Warga ngeluh Rejoagung. Siap, nggih. Terima kasih. Iya. Minta dilakukan ngeluh. Protes. Ini Pak Camat, cuman tangan. Ini Pak Camat Ploso. Assalamualaikum. Ini puncennya. Puncen. Nah, ini Lurah Rosari. Pak Lurah Rosari. Ini Lurah Jagung. Ini Lurah Rejoagung. Ini Lurah Ngeluh. Rejoagung. Ngeluh. Dijelaskan. Saya jelaskan. Nah, ini yang tahu kita. Oh, ya nanti di dalam. Di dalam. Langsung ya. Ke Minara dulu sebentar atau di lokasi? Ke lokasi ke sini. Foto lokasi dulu. Boleh. Mungkin mobil masih maju aja bisa ini maju.
Tempat dia jemput tuh kan. Sekolahnya sebelah situ, sekolah Koloni. Sekitar 150 meter. Terus ada sekitar 100 meter itu masih di depan di segitiga. Jalan kaki. Nah, di sini terkenalnya dulu panggilannya Mandi. Kemudian rumah ini dihuni oleh seorang polisi Jawa sampai tahun 40. Nah, kemudian tahun 40 sampai 60 dihuni oleh masyarakat. Nah, kemudian masyarakat itu menjadi orang lain. Sampai sekarang. Iya, dia juga seorang. Jadi ini kayak tanah desa nih, tanah gendong ya. Ini gendong. Tanahnya warisan komunal. Tapi sudah tidak ada. Nah, rumah ini tahun 2013 roboh secara alami. Kemudian saya tahun 2003 sudah mulai menggali informasi. Kita tutup, kemudian bahan-bahan dokumen ini. Kemudian tahun ini yang lalu masyarakat bikin apa? Itu titik nol semua. Ini di sini nih. Kita keliling ke titik-titik situsnya. Ke sekolah Polulu, ke sekolah desa ya waktu itu ya. Nah, kegiatannya di sini ya, kalau dulu setiap 1 Juni, kemudian ulang tahun yang lalu, kemudian itu upacara di sini. Ada acara rutin masyarakat itu ya. Saya irupnya Bapak. Nah ini Pak Camat. Ya, ini kalau kirap, nah beliau jadi Bung Karno. Keliling kita dengan marga gitu. Nah itu singkatnya. Nah ini yang masih asli mangga. Mangga ini masih asli sama kamar mandi. Masih bertahan. Ya ini mangga. Ada. Waktu fotonya ini Gadung. Ini tadi sudah Bung Ngaji. Gedung Turi. Ya. Terus terminal selesai. Koloro belum. Enggak sempat. Ya. Berarti silaturahmi dulu ya. Nah, kemudian di sini kita ada sekretariat. Beliau ini pimpinnya. Nah, beliau ini mewarisi cerita di mana ari-ari Bung Karno ditanam. Di sebelah sini nih, dekat pohon gasingnya. Beliau mewarisi, jadi rumah sekretariat Bung Karno itu 1800-an. Dulu kayak balai kelurahan Pondok Kelurahan. Nah, beliau ini dari Mbak Kasem. Mbak Kasem itu seusia dengan Bung Karno. Nah, beliau cucu manatu dari Mbak Kasem. Sementara kita transit ke titik 0 sebentar, minum-minum nanti dengan warga saksi-saksi. Sudah pengen sekali ketemu dengan Pak Anar. Sudah ditunggu dari tadi. Baik. Monggo dikawal. Ya kita ke sekretariat. Mundur aja, tolong dibantu putar balik ke kiri. Putar balik atau mundur? Mundur ya? Akrab ya Mas ya? Oke. Kemarin dari PACD
Ah, itu. Tinggal finishingnya harapan kita Panas lah. Pak Nas sama Mas Ari sudah membuat dulu sudah tinggal besok kita bersama-sama memperkuat bahwasanya Bintaro itu pada waktu dialog kebangsaan besok ya sama-sama kita bersuara ya. Oke, mantap. Pemeran Bung Karno. Cukup ya? Kalau cukup, monggo. Dulu kita ngeluh. Ini bawah jembatan itu masih ada tulisannya. Ngeluh, Pak. Terus berubah nih. Ngeluh. Berubah. Harapannya biar tidak banjir. Saya cerita dulu. 15 ya. Jenengan oh Ini yang program ya. satu untuk Assalamualaikum. ada berapa? Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadiran di Sekretariat Titik Nol Soekarno. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Ada dari Jakarta Pak Anhar Gonggong. Ini seorang sejarawan senior. Ini sangat nyala. Kalau rajin nonton TV pasti sering melihat. Kemudian ada Mas Roso Daras dari Jakarta. Dia ini seorang jurnalis. Banyak sekali meliput jejak-jejak sejarah Bung Karno di berbagai kota di Indonesia. Kemudian ada juga dari Bali. Ini datang khusus untuk acara yang ada di Jombang. Besok kita ada hari jadi Jombang yang ke-114 dan festival Jombang Festival 2024. Hari Santri. Yang keberapa hari Santri ya? 22 Oktober 2024. Oh, digabung ya sama hari Santri. Nah, beliau-beliau ini datang ke sini untuk yang pertama kali untuk Pak Anhar. Pak Anhar itu orang yang pernah bertemu Bung Karno langsung waktu masih kanak-kanak ya Pak Anhar ya. Kebetulan kakak beliau ini adalah tentara yang mengawal kedatangan Bung Karno di kampung beliau di Pinrang, Sulawesi, di Parepare. Nah, besok Pak Anhar terjadwal sebagai pembicara di sekitar Bung Karno di alun-alun dengan Mas Roso dan saya. Nah, Pak Anhar mungkin akan saya perkenalkan dengan beberapa nama di sini yang terkait dengan sejarah kelahiran Bung Karno.
pelosok. Yang pertama Mbah Parno ya. Mbah Parno berdiri, Mbah Parno berdiri. Mbah Parno ini kelahiran tahun 49. Beliau ini kenal dengan namanya Mbah Sumodjani. Mbah Sumodjani itu orang yang menanam ari-arinya Bung Karno di sini. Nah ini Mbah Parno. Beliau ini Marwek dari desa Plosong Geneng di dekat Tambak Beras. Beliau ini keluarga dari Lurah Plosong Geneng ya. Nah, kakek beliau atau ayah kakek beliau itu temannya Bupati pertama Jombang. Apa Mbak? Terus Mbak Musim gimana kan? Ini Pak Lurah Sugeng, monggo. Nah, Pak Lurah Sugeng ini waktu kecil itu kenal dengan namanya Mbak Joyo. Mbak Joyo itu teman masa kecilnya Bung Karno. Sampai usia dewasa, sampai usia tua, mereka masih berhubungan dan sering mengirim uang ke Mbak Joyo Bung Karno itu. Artinya mereka sangat dekat. Namun, apa lagi? Nah, yang lain-lain itu warga Mbak Piin. Nah, Mbak Piin. Nah, ini kunten kita. Nah, ini Mbak Piin itu yang memberi keterangan kepada kami. Beliau mendapat informasi dari ayah mertuanya namanya Mbak Tatah. Nah, itu yang menghadap ke sini, yang berbaju putih. Nah, itu menginformasikan tentang di mana posisi ari-ari Soekarno di tanah. Jadi di sebelah kanan rumah tadi. Nah itu, warga-warga yang lain saya kira juga membantu ada Pak Sutarso ya. Iya. Iya, monggo Pak Sutarso. Nah, Pak Sutarso ini dulu beliau ini keluarga Marian ini. Jadi Kak Sumatera baru rutin didatangi Koramil, jadi nggak pernah bicara. Ini dapat informasi dari Gundur. Nah, Gundur itu memberikan informasi bahwa Bung Karno itu lahirnya di Sinigang Putri. Nah, daerah Ngeluh sekarang menjadi Rajuaku. Nah, saya ingin memberi latar sedikit ya Pak Anhar. Jadi saya sekitar tahun 2019 masuk ke kampung ini. Jadi setiap kali saya masuk itu pada tutup pintu semua. Nah, ini ada ceritanya. Jadi sebenarnya banyak kesaksian tentang Bung Karno di sini. Cuma mereka nggak berani bicara, takut terindikasi. Nah, makanya setelah kita melakukan pendekatan, kemudian warga semakin terbuka. Nah, kemudian kerjasama kami dengan pihak camat. Pak Tri, Camat Kloso, kemudian Lurah Rajuagung, Pak Lurah Losari ini, kemudian membuat kegiatan kami untuk mendapatkan data semakin dipermudah. Dan kemudian kami membuat acara kirap titik nol Bung Karno, kirap titik nol Bung Karno di sini dikerahkan oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah untuk keliling Kloso ini. Sebagai satu ekspresi bahwa mereka mengetahui sejarah Soekarno itu lahir di desa mereka. Jadi itu sudah menjadi kesadaran kolektif masyarakat Ploso yang ada berapa kelurahan? Ada 13 kelurahan. Itu mengakui secara kolektif bahwa Bung Karno lahir di Ploso, sekolah pertama kali juga di Ploso. Nah itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Bu Mega belum, yang pernah kesini Bu Putih. Oh, Putih. Cucu. Bu Rahma pernah ya? Bu Rahma pernah. Yang sebelum tempatnya Hektar atau setelahnya Hektar? Iya. Sebelum tempatnya Hektar. Bu Rahma pernah kesini. Yang tuh sekolahnya Bung Karno mengajar di Pak Duntek ini. Ini lupa saya. Ini saya nggak tahu nama aslinya siapa. Panggilannya Duntek. Nah, beliau ini yang memiliki lahan di mana sekolah Mulu itu kelas 10 itu berada. Nah, sama
beliau masih dipelihara sekarang, tidak dijual atau dirobohkan. Jadi sisa bangunan sekitar 40% mungkin Pak ya, bangunan sekolahannya ya, masih dipertahankan sampai sekarang. Itu sekolah Om Lulu. Itu, nah kalau lahan ini masih milik pribadi, belum diambil alih oleh pemerintah, juga belum diambil oleh Pak Camat. Nah, sebenarnya kami berharap besok Pak Anhar di seminar itu membicarakan soal lahan ini. Bagaimana semestinya pemerintah kabupaten menyikapi lahan ini. Itu yang menjadi persoalan, karena warga itu agak repot kalau itu masih milik pribadi, kalau mau bikin kegiatan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita dudukkan ya. Tentu saja yang paling penting adalah Pak Anhar juga mendukung kami untuk mendorong pemerintah untuk melakukan penetapan terhadap situs rumah pelajar Bung Karno yang ada di Pulau Solo. Dari data-data yang kami kumpulkan, kami sudah meyakini dan kami siap diuji tentang validitasnya. Sebagian tadi sudah saya presentasikan di pondok ya, di pondok hektar tadi itu sebagian. Nah, besok di acara seminar akan saya presentasikan melalui videotron. Jadi saya akan melakukan rekonstruksi dokumenter. Oh gitu. Oke, terima kasih kepada sosial ya. Oke, mungkin di sini dari perangkat akan bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk menyambut kehadiran Pak Anhar. Pertama, saya Gus perlu menyaksikan ke makam pemelihara Bung Karno, teman kecil Bung Karno, mungkin dari Bapak perlu. Waktunya pendek, waktunya. Beliau. Monggo dari Pak Camat sama Pak Lurah ya, Lurah Rosani kalian jago gitu. Salah satu aja Bu. Salah satu, diwakili Pak Camat. Bapiin. Bapiin mawon. Juru kunci. Bapiin ada sambutan atau Pak Anhar dulu ya. Kita mungkin tidak perlu. Saya mendengar. Oke. Monggo Bapiin. Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para sedaya, di sini saya sebagai tuan rumah, yang mana di sini menurut kelompok dari penggali atau penggagas dari kelahiran Bung Karno, yaitu yang dipimpin oleh Gus Tinggal, dijuluki di sini Pak Kuncen. Nah, punten ya, dinamakan Pak Kuncen gitu, terima mawon, itu amanah. Kami bersyukur semoga Allah Ta'ala tasib pinaringan sehat, hidayah sang Yang Ta'ala. Lan kaping kalipun salawat serta salam tetap kaginjung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten mriki mboten dangu-dangu kula cerita, memang di sini setelah dicari kebenaran kelahiran Bung Karno, niku diadakan sarasean. Penjaga sarasean gitu Pak Camat Ridoyo. Lajeng sebelum ada sarasean itu bertamu di sini ngomong-ngomong, nah waktu itu pulau saya sendiri ini keceplosan ngomong. Maksudnya keceplosan ngomong secara sengaja, betul dibuat-buat bahwa bapak saya yang namanya Ahmad Fatah itu yang ada foto itu pernah bercerita pas dalam malam hari jam 11 ke atas itu pernah cerita rumah yang sebelah barat Selatan ternyata itu adalah rumah kelahiran Kusno. Namun modern itu kelahiran Kusno, sehingga diteruskan yang sekarang adalah namanya Presiden Proklamator yaitu Insinyur Soekarno. Itulah, dan letak dari hari-hari juga ditunjukkan oleh bapak saya, Bapak Ahmad Fatah itu sebelah kanan. Jadi yang tadi ada pohon bimbing itu belakangnya
itu tempat karyanya. Itu ajaibnya waktu diadakan tahun 2017 itu diadakan tasakuran 17 itu. Nah, di situ biasanya tidak pernah kegiatan itu di atas pondasinya Pak Karno, di atas rumahnya itu tidak pernah. Mesti di sini atau di belakang saja. Nah, yang anehnya lagi ada penonton putri sudah SMA itu, putranya Mas Dewi itu ketempelan. Nah, kesurupan, tidak tahunya dia lari ke belakangnya panggung. Itu ada pohon pring banyak di belakang itu. Kembali lagi, dia itu matanya tapi nggak kelihatan gini, agak menunjukkan kepala. Nah, akhirnya ngomel-ngomel itu dibantukan rumahnya, ditanya bahwa kalau ini jam 11 tidak diberhentikan, maka akan kejadian yang mati. Makanya setelah itu langsung orkesnya tidak dimain karena salahnya juga ludes, apalagi yang namanya pemainnya juga ditaruh saja mic-nya itu lari semua. Nah, setelah itu alhamdulillah berkat rahmat Allah saat diminumi air biasa itu sadar, langsung dibawa pulang dan sambung lagi ke Jombang. Itu secara singkat cerita bahwa kalau itu rumah Bung Karno benar. Yang nama kecilnya adalah Kusno, lahir di Ngelu, yaitu tanggal 6 bulan 6, itu ketepatan dengan kelahiran saya. Saya ini lahir tanggal 6 bulan 6, 58. Cuma Pak Karnonya tanggal 6 bulan 6, 02. Nah itu. Yang mudah-mudahan yang barangkali tidak ada duanya, dan beliau yang menyebabkan kita duduk di sini sebagai orang berbeda. Kalau tidak ada orang seperti Bung Karno menggunakan pendidikan yang dimilikinya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsanya, kita belum tentu duduk di sini sebagai orang merdeka. Maka marilah kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita pada seorang Soekarno bersama dengan Hatta dan lain-lain yang memperjuangkan kemerdekaan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kita tutup dengan doa. Monggo Mas Kus untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu. Hari ini bisa terkabul kehadiran Bapak Anda, terima kasih banyak. Mas Pro Saudara juga terima kasih banyak. Semoga acara besok itu bisa menjadi momen besar bagi harapan kita semua atas rencana penetapan atau peresmian situs rumah kelahiran Bung Karno di Ploso Jombang. Semoga usaha kita semua selama ini biar kita bisa mendapatkan jalan yang baik. Mas, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan selalu tergantung pada orang pusat. Kenapa tidak kabupaten saja yang memberikan? Kenapa tidak gubernur saja? Daripada Anda berlama-lama padahal faktanya ada, yang nggak perlu selalu tergantung pada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Anda. Demikian, semoga Pak Anda dulu tanda tangan. Ini dulu sekolah Onggoloro, di Classic School, nah kemudian masuk era Jepang di ISM, kemudian Republik. Nah tahun 48 ini, nah ini halaman, nah ini ada pintu gerbang samping depan ini. Nah yang depan itu depan, apa gerbang depan. Jadi sampai ujung tembok itu, sampai di depan. Nah ini, ya. Ini dari 1901 sampai 1907, 6 tahun. Nah Soekarno di sebelah sana sekolahnya, terminal tadi.
Nah, kemudian dua sekolahan ini jadi satu di SD 10. Jadi sebagian bangku, kemudian spilot, bangunan penghubung antar bangunan masih ada sampai sekarang di SD 1 sebelah selatan.